Shalom saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan khotbah, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini Engkau mau berbicara lagi dengan kami. Engkau tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Kalau ada roh-roh di udara, kuasa kegelapan, coba-coba mengganggu hati jiwa pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami mau duduk di sekitar firman-Mu Tuhan. Ampun salah dosa kami bertobat, berdamai dengan Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah bagi kami. Kami siap mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa Roh Kudus yang Esa. Haleluya. Amin. Saudaraku, kali ini saya mau bawa khotbah dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 8. Selalu saya minta saudara baca di rumah karena kalau saya baca kepanjangan nantinya. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Judulnya Keintiman dengan Allah. Intim dengan Allah, saudaraku, kuncinya harus mengenal Allah lebih dalam. Melalui apa? Melalui persekutuan kita dengan orang percaya. Karena dalam persekutuan akan dapat banyak pengalaman rohani yang mungkin tidak atau belum pernah kita alami. Kemudian harus rajin baca Alkitab, karena di dalamnya tertulis semua isi hati Tuhan. Kalau kita tidak baca Alkitab, bagaimana kita tahu isi hati Tuhan? Kalau saya baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah berapa kali. Bahkan di rumah saya juga, keluarga saya, Kejadian sampai Wahyu selesai baca lagi supaya kita mengerti, saudara. Yang sudah berulang-ulang kali baca pun tidak mengerti, apalagi yang tidak pernah membaca sampai selesai atau sekali baca selesai, saudara. Di situ kita melihat dalam Alkitab banyak rancangan janji-janji Allah, pengampunan dosa dan keselamatan dari Allah. Kemudian, pertama jangan lewati persekutuan dengan orang percaya. Baca Alkitab, kita berdoa karena doa adalah nafas kehidupan orang percaya pada Tuhan. Melalui doa manusia dapat berbicara dengan Tuhan. Kita tahu lagu sama-sama. Yesus hanya sejauh doa, berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan selalu mendengar doa saudara dan saya. Berdoa itu penting. Yesus hanya sejauh doa. Kita tidak bisa datang langsung kepada Yesus, kepada Allah di surga, kalau tidak melalui doa. Kemudian melalui pujian, penyembahan, atau kita bermazmur, saudara. Tujuannya apa itu? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat Daud melakukan selalu praise and worship dengan Tuhan, pujian penyembahan dengan kecapinya, sehingga Allah bertahta di atas pujian setiap umatnya. Ketika kita melakukan semua ini dengan sungguh-sungguh, maka Allah disenangkan, dan disinilah terjadi hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti judul ini. Contoh, saudara, Henokh bergaul intim dengan Allah, maka dia diangkat hidup oleh Allah. Henokh adalah sumber inspirasi, saudara. Kita juga harus jadi sumber inspirasi bagi banyak orang, supaya Allah dimuliakan melalui saudara dan saya. Ada 3 hal kekuatan ketika seseorang intim dengan Allah. Apa itu kekuatan itu? Pertama, dalam pembacaan tadi, Yakobus 1. Tapi ini ayat yang ke-12. Di situ, saudara baca ya di rumah, saya tidak baca lagi, nanti baca. Bertahan dalam pencobaan. Pencobaan adalah sarana untuk menguji kesabaran kita, dan kalau kita intim dengan Tuhan, kalau kita mengenal Allah dengan benar, dan kalau kita tahu ada rencana Allah yang indah di balik kesabaran atas masalah yang kita terima, maka kita tidak akan goyah, tetapi akan tetap bertahan karena pencobaan-pencobaan
Yang saudara dan saya alami adalah pencobaan biasa. Itu kata 1 Korintus 3 ayat 13. Seringkali kita berkata bahwa aku tak tahan lagi atas pencobaan yang menimpaku. Itu adalah intimidasi iblis yang membuat iman saudara goyah. Sehingga saudara, kita bersungut-sungut kalau iman kita goyah dan menyalahkan Tuhan. Kalau pencobaan itu datang karena dosa kita, saudara, itu namanya kita bayar harga. Memang harus menerima semua itu. Tapi kalau pencobaan yang diizinkan Tuhan, kita mengalami masalah, sakit penyakit, pergumulan hidup ketika kita tidak berbuat dosa, maka kita akan menerima hadiah yang luar biasa indahnya dari Tuhan. Contoh Ayub, saudara, dia tidak bersalah, dia hidup kudus di mata Tuhan. Dia berkenan di hati Tuhan, itu kata Tuhan. Tetapi Tuhan mengizinkan, Tuhan tidak mencobai, tapi dia mengizinkan pencobaan itu ada untuk melihat pertahanan rohani kita pada Tuhan. Benar enggak? Jangan cuma senang-senang kita bisa bertahan, tapi dalam masalah Ayub tetap bertahan dan Ayub keluar sebagai pemenang, saudara. Dalam ayat 2 juga Yakobus buat satu resep yang ampuh. Katanya, jadikan pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Ingat, saudara? Ya, pertama. Kedua, di dalam ayat 3, baca lagi ya sendiri. Kita harus, kalau mau suka intim dengan Tuhan, bertahan dalam ujian iman. Apa itu ujian? Ujian untuk menentukan mutu kualitas seseorang. Contoh, seseorang harus melewati pendidikan TK, SD, kemudian SMA, lalu perguruan tinggi. Setiap menuju ke tingkat berikutnya harus mengalami ujian dulu. Kalau lulus dengan nilai yang bagus, maka dapat melanjutkan ke sekolah atau perguruan tinggi yang bagus dan berkualitas. Orang tua akan bangga melihat prestasi anaknya yang sudah melalui setiap ujian dengan baik. Begitu pula dengan Tuhan. Ketika Tuhan melihat saudara dan saya dapat melewati ujian-ujian iman, di saat saudara menyerahkan hidup pada Tuhan, saudara mengalami hinaan fitnah apapun yang saudara alami, kita melewati semua persoalan hidup dengan baik dan tidak bersungut-sungut, maka kita akan keluar sebagai pemenang seperti Ayub. Sebagai umat yang bermutu dan berkualitas dalam rohani. Ujian iman artinya ketika seseorang dapat melewati setiap pergumulan hidup. Bahkan saat kita dihina, difitnah, kita jatuh miskin, bahkan sakit akibat mengikuti Kristus. Kadang Tuhan begini, mengizinkan semua masalah itu. Ini contoh di saya bekerja dulu di salah satu rumah sakit di Jakarta, kemudian saya mengalami panggilan Tuhan. Saya meninggalkan pekerjaan, meninggalkan materi-materi yang saya terima tiap bulan. Ketika saya mengikut Tuhan, saya mengalami satu kemiskinan, saudara. Pernah dalam satu saat saya punya uang 700 perak, bukan 7.000. Saya mau apa, saudara? Saya cari beli pisang goreng satu. Saya ada beras, saya masak di rumah, saya makan nasinya, saya pakai air putih, pisang goreng, saudara, saya makan seperti itu. Itu tahun berapa? Masih pisang goreng ada 500 perak. Saya lakukan seperti itu, saudara. Tetapi ketika saya bertahan, saudara, dalam ujian iman, karena saya berhenti bekerja, saya sekolah teologi, ya saudara. Dengan tujuan saya mau menyenangkan Tuhan. Dengan tujuan saya sekolah teologi supaya saya tidak sesat. Karena banyak kan pengajaran-pengajaran sesat. Saya tidak mau seperti itu. Saya harus peka dengan kebenaran firman Allah, saudara. Makanya saya sekolah untuk melayani Tuhan. Jadi saya tidak motivasi cari duit waktu saya sekolah. Saya meninggalkan kok pekerjaan saya, banyak duit, saya tinggalkan untuk Tuhan. Itu contoh, saudara. Saya bertahan. Saya pernah dihina, saya pernah difitnah. Bahkan keluarga saya sendiri memfitnah saya, saudara. Di saat saya bertobat, ada yang bilang, wah, kayak bener aja. Emang lu masuk surga? Karena
Saya dimanapun saya memuji Tuhan, baca Alkitab, mereka mungkin aneh lihat seperti itu. Tapi itulah ketika saya lahir baru, masuk dalam rancangan Allah. Saya menjalani ujian iman. Dan saya melewati itu, saudara. Tuhan mengizinkan saya sekolah terus untuk mencari tahu kebenaran firman Allah sampai hari ini. Ketika saudara kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh dan tidak bersungut-sungut, bahkan menyerahkan semua hidup dan masalah ke tangan Tuhan dan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, maka kita akan keluar sebagai pemenang dalam ujian iman. Dan Tuhan akan berkata dari surga, saudara, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan." Siapa yang tidak mau mendengar suara dari Tuhan? Semoga saudara dan saya berkenan di hati Tuhan. Baru poin ketiga, dalam ayat 4. Bertahan sampai menjadi sempurna. Sempurna artinya utuh dan tidak bercacat celah seperti Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, dapatkah manusia menjadi sempurna? Jawabnya, bisa. Matius 5 ayat 48 berkata begini, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna." Ini kata Alkitab, berarti bisa sempurna dong kita, saudara, karena Alkitab mengatakan begitu. Ini kecuali Alkitab bilang begini, Tuhan mau kita sempurna, tapi kita tidak bisa sempurna. Alkitab tidak bilang begitu. Kalau Alkitab bilang kita tidak bisa sempurna, ya tidak bisa. Tapi Alkitab berkata bahwa kita harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Ini dapat terjadi. Kesempurnaan itu kalau kita memohon dengan sungguh-sungguh pada Tuhan. Sebab kalau kita mau hidup seperti yang Tuhan mau sempurna, maka kita yang harus berusaha dan meminta supaya Tuhan mengubah seluruh hidup kita, saudara. Seutuhnya hidup kita, kita berserah sama Tuhan. Saya ngalamin semua ini setelah saya berhenti kerja. Saya sekolah teologi, Tuhan saya tidak tahu beli buku untuk bayar SPP, untuk ujian. Saya sudah tidak mengandalkan diri saya, saudara. Saya mengandalkan Tuhan. Ketika saya menyerahkan seutuhnya, saya tidak setengah-setengah. Kalau saya setengah-setengah, Tuhan tidak akan bekerja kepada kehidupan saya. Tuhan tahu kedalaman hati saudara dan saya. Kalau kita setengah-setengah, kita berbohong, Tuhan tahu. Kadang saudara begini, saya dulu pernah alami gini, Tuhan saya mau tinggalin judi, mau ninggalin tidak mau minum minuman keras, tapi hati saya mau, saudara. Tuhan tahu saya tidak akan diubah. Tapi ketika saya bilang saya mau meninggalkan judi, saya suka judi, saudara, saya suka minuman keras, ketika saya benar Tuhan saya mau, saya bisa, saudara, tidak minum minuman keras, tidak berjudi, tidak merokok, saudara. Itu tahun 1900-an lah. 1990 sekian lah. Tapi ketika saya mau, waktu saya setengah-setengah, Tuhan saya mau berubah, tapi saya tetap main judi, minuman keras, berbuat dosa. Tidak bisa diubah, karena Tuhan tahu hati saya setengah-setengah. Dan ketika saudara dan saya menyerahkan hati, hidup kita pada Tuhan, maka Dia akan mengubah kita benar-benar. Kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Marilah saudara, kita mulai belajar menjadi pelaku firman Allah. Pertama yang Tuhan mau, supaya hubungan kita intim di mata Tuhan, kita harus bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam ujian iman, bertahan sampai menjadi sempurna di mata Tuhan, bukan sempurna di mata manusia. Kita berdoa, terima kasih Tuhan kebenaran firman Allah, supaya firman Allah ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati Tuhan, saya diberkati Tuhan, hidup sehat, bahkan selalu melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin.